A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ana. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samiul alim. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang pertama, marilah pada kesempatan hari ini, di pagi hari, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di pagi hari ini kita bisa melaksanakan berbagai kegiatan ibadah yang ini adalah merupakan kebutuhan kita sebagai hamba Allah. Hadirnya kita di waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita bisa hadir, itu adalah merupakan nikmat terbesar yang kita raih. Karena kita sudah mengembalikan nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu kita kembalikan dalam bentuk ibadah-ibadah yang kita lakukan. Hari ini alhamdulillah ya, kita bisa melaksanakan sholat berjamaah subuh, dilanjutkan dengan zikir, dilanjutkan dengan kita mendengarkan apa yang Allah sampaikan dan Rasulnya sampaikan kepada kita semua. Hari ini kita akan coba mendengarkan terkait masalah keindahan atau kebahagiaan pada saat kita dibangkitkan di Yaumul Ba'ats. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita dengar itu menjadi pelajaran besar bagi kita semua, bahwa kita di dunia itu akan melewati perjalanan yang panjang, dan itu semua harus menjadi bekal pada saat ketika di dunia. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan kekuatan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengoreksi diri kita dan mengevaluasi diri kita, sehingga kita semuanya langkah hidup di dunia ini betul-betul kita mempersiapkan bekal yang akan nanti kita raih di saat ketika kita sudah masuk di kampung akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita semua, Nabiullah, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu mencintai dan memuliakan beliau. Mencintai, memuliakan baginda Rasulullah itu adalah dengan cara kita patuh dan taat kepada perintahnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadirin berbahagia, sebelum kita akan membahas bagaimana Allah dan Rasulnya menyampaikan terkait masalah di mana dibangkitkan, kita akan coba membacakan dulu perbedaan terkait masalah perilaku ibadah yang selalu dilakukan di masyarakat. Nah, hari ini pembahasannya adalah perbedaan membaca Al-Quran di kuburan. Jadi hadirin, perlu diketahui bahwa di masyarakat kita itu ada yang biasa membaca Al-Quran di kuburan, ada yang memang tidak membaca. Nah, ini perlu disikapi. Kemarin sudah saya sampaikan beberapa perbedaan pemahaman. Mungkin hadirin bisa melihatnya di satu sisi kita dalam melaksanakan kegiatan kewajiban fardu kifayah kita,
ketika mengurus jenazah itu yang biasa kita lihat di Bumi Kencana Permai atau di kampung. Prosesnya gitu-gitu saja. Belum kita pernah pada satu komunitas, organisasi atau pemahaman yang kedua. Kalau yang sudah mungkin oh iya berarti ada perbedaan. Nah yang sekarang yang kedua itu di masyarakat kita dalam membaca Al-Quran itu ada yang membaca itu membiasakan ketika ziarah kubur maka dia akan membawa Al-Quran lalu dia membaca di depan kuburan. Tapi ada juga yang ketika masuk kuburan tidak membaca Al-Quran. Dan ini perlu tahu dasarnya. Nah ini dua hal yang berbeda. Yang penting jangan saling menyalahkan. Ayo perebut antara baca jeung teu baca ya. Kudu baca tuh teu baca dan seterusnya. Yang jelas mah inti daripada membaca Al-Quran, bagaimana Al-Quran ini bisa mendidik diri kita, khususnya lidah kita. Apa yang dibaca dalam Al-Quran sehingga lidah kita menjadi terjaga lisannya. Jangan ia membaca Quran tapi lisannya kaditu kadieunya ngawur ya, ngember lidahnya. Padahal baca Quran sendiri sudah tidak bisa mengendalikan lidah kita. Makanya ada suka orang tuh yang baca Quran, hafal Quran, tapi lidahnya itu tidak terjaga. Nah itu yang harus kita bahas. Jangan masalah, jangan baca Quran di makam, harus baca di kuburan. Dua hal ini sudah punya dasar, susah kita merubahnya. Yang penting hari ini saya gambarkan bahwa perbedaan itu. Jadi ya, seperti contoh dalam masalah kaidah fikih sholat aja, banyak perbedaan-perbedaan dalam memahami gerakan sholat, bacaan sholat. Yang sekarang yang kita harus bahas itu bagaimana sholat kita menjadi mempengaruhi dampak kepada pribadinya. Ia mah aya nu sok salat berjamaah tapi pribadinya itu masih dengki, pribadinya masih benci gitu ya. Padahal salat itu melahirkan sosok pribadi kasih sayang. Makanya ada orang tuh yang salat itu salat ya, tapi hatinya tetap kotor. Naudzubillah min dzalik, semoga kita mati tidak ya, yang hadir pada kesempatan ini. Nah, jadi gini. Yang pertama, terkait membaca Al-Quran di kuburan itu dasar hukumnya sebetulnya dari dalil. Jadi gini, saya ceritanya begini. Nggak ada satu cerita bahwa pada saat Rasulullah memakamkan sahabatnya bahwa beliau membaca Al-Quran. Nih harus dipahami dulu. Harus dipahami dulu bahwa ketika Rasulullah itu pada saat mengurus jenazah, lalu pada saat beres jenazah beres, maka Rasulullah membaca Al-Quran di kuburan itu. Sampai baca surat apa dia diamkan. Tidak ada satupun sahabat yang meriwayatkan itu. Jadi perlu tahu nih. Loh, terjadi sekarang kenapa? Karena ada dalil, yang itu dalil menjadi ijtihadnya para ulama, menjadikan dasar sehingga Rasulullah SAW, sehingga kita menjadikan bahwa di kuburan itu membaca Al-Quran. Nah, hadisnya dari riwayat At-Tabrani. Jadi hadisnya At-Tabrani. Terus Al-Baihaqi. Hadisnya ada, cuma memang di dalam masalah hadis ini. Jadi perbedaan pemahaman itu karena pemahaman membawa hadis gitu. Sehingga dari dua hadis yang berbeda, sehingga muncullah dua pemahaman. Jadi gitu hadirin. Ini yang ngomong itu bukan para ulama seperti saya. Saya mah hanya pembaca saja. Banyak para ulama yang sudah luar biasa ya, memahami terkait agama ini. Jadi jangan saling menyalahkan lah intinya. Ya. An Abi Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah katanya. Yaqulu, Rasul itu berkata, idza mata ahadakum, apabila di antara kalian yang meninggal, fala tahsuhu, jangan mengakhir-akhir. Kalau ada yang meninggal itu jangan dibiarkan ya. Tapi kadang kita malah sok menghargai keluarga ya. Ada yang meninggal, keluarganya pingin datang dulu melihat wajahnya terakhir, sehingga menunggu anaknya, menunggu kakaknya, menunggu uaknya. Rasulullah SAW apabila idza mata ahadakum, kalau ada bila seorang meninggal itu fala tahsuhu, jangan kau diakhirkan. Kalimatnya itu wasra'u, segera.
segera untuk dimakamkan. Makanya yang di dalam Islam boleh tergesa-gesa. Ini tergesa-gesa itu nggak boleh ya. Tapi dibolehkan dalam Islam untuk tergesa-gesa itu adalah ketika mengurus seorang mayit. Jadi memandikan, mengkafani, menguburkan dan pertama adalah memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Itu harus segera. Karena prosesi dalam pemakaman itu perintah dalam agamanya harus segera. Kalimatnya itu wasra'u bihi ila qabri. Oh, harus cepat Rasul teh. Ulah sok lila-lila ya. Nah, ini kalimatnya dari sini itu wa yaqra'u inda rasi bi fatihatil kitab. Ini nih, kalimat ini menjadi dasar dan hendaklah di dekat kepalanya itu membacakan pembukaan Al-Quran, suratul Fatihah, dan di dekat kakinya dengan penutup surat Al-Baqarah di kuburnya. Isi dari kalimatnya. Jadi hadis ini kalau kita baca secara tekstual saja udah terlihat bahwa tidak dilarang kita membaca Al-Quran di kuburan gitu. Ini banyak sekali para imam mujaddid ya, mazhab yang 4 mazhab ya. Para imam seperti Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyannya terkait masalah membongkar masalah Al-Quran itu membolehkan membaca. Makanya ada perilaku, coba kalau di sini hari Jumat ya melihat ada di makam itu ada yang di depan makam membaca Al-Quran. Nah, jadi ya tapi nganggo hadis ieu salah satunya. Ini saya kalau bacakan panjang, kita waktunya kan sempit sekarang. Itu ya hadirin. Nah, baru kenapa yang kedua tidak membaca Al-Quran di kuburan? Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kualitas hadisnya itu yang kedua itu Al-Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alu min salatakum fi buyutikum wa la tattakhiduha kubura. Nah itu. Dari dasar ini ada pemahaman yang kedua bahwa ketika di kuburan itu jangan membaca Al-Quran. Coba bayangin, Pak Sugeng, ada dua hal yang berbeda. Kata Rasulullah itu, jadikanlah sholat kalian di rumah kalian dan janganlah rumah kalian tersebut seperti kuburan. Ketika bahasa ini Rasulullah mengatakan kuburan itu bukan tempatnya membaca Al-Quran, persis seperti toilet. Toilet itu diharamkan kita membaca Al-Quran. Nah, di kuburan pun Rasulullah dalam hadis ini menunjukkan bahwa kuburan itu bukanlah tempat untuk sholat dan untuk membaca Al-Quran. Jadi nggak ada sholat selain jenazah. Ngajak di makam gitu sholat zuhur nggak bisa. Apalagi kiblatnya ke makam, itu haram hukumnya. Maka dilarang untuk sholat dan membaca Al-Quran. Dua hal yang berbeda ini adalah dalam kualitas hadis saja. Hadirin, hanya kualitas hadis saja. Jadi jangan egois yang pemahaman yang pertama kudu maca Al-Quran, anu kadua nu teu maca juga ulah egois karena kumaha erek tidak berdebat karena ada dua hal yang berbeda. Makanya bijaklah jadi orang itu melihat perbedaan itu. Yang penting saya sampaikan bahwa membaca Al-Quran itu yang terbaik adalah di rumah. Membaca Al-Quran yang terbaik di rumah, enggak di masjid. Ya. Apa hadisnya Rasulullah? Nawiru buyutakum, kata Rasulullah, terangilah rumah-rumahmu bi qiraatil Quran wa bis shalah, dengan salat membaca Al-Quran dan salat. Di rumah teh nih di aras teh Allah melihat ke dunia teh banyak terang-terang di rumah itu adalah karena membaca Al-Quran anggota keluarganya. Banyak sekali keluarga yang sudah meninggalkan program keluarganya untuk membaca Al-Quran. Padahal itu yang menerangi. Coba kita mah kadang cuek ya. Naudzubillah min dzalik, semoga Allah jauhkan. Di rumah itu membaca Al-Quran, anak, istri, bapaknya contohin membaca Al-Quran. Ya, bukan berarti di masjid gak boleh ya. Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya itu, terangi rumahmu tuh ya.
ulah dempika di kuburan maca Quran, di rumah tuh aya program membaca Al-Quran. Kan ini salah pendidikan itu. Makanya ada dua hal yang berbeda, kita sikapi dengan sikap terbaik, jangan bertentangan. Tapi urusan bahwa perintah Rasulullah SAW membaca Al-Quran itu adalah yang terbaik, tempatnya adalah di rumah. Makanya di dalam ij'alu min salatakum fi buyutikum wala tattakhiduha kuburan, salah satunya. Ya, hadirin berbahagia. Terus apa yang samanya? Yang sama itu boleh itu doa. Jadi kalau mendoakan mayit nggak ada perbedaan. Mendoakan mayit memang sudah paham. Nah, ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa itu adalah perintah untuk mendoakan kepada para mayit ya, ketika masuk ke kuburan. Jadi masuk ke kuburan itu ada etika dan adabnya. Ya. Ini dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis riwayat Muslim, bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW pernah mengunjungi ziarah ke kuburan. Lalu beliau berdoa. Nah, ini doanya yang harus kita pakai. Ya. Jadi ulah nepikan dua hal tadi yang berbeda pemahaman kita berdebat, ayo ngadoana orang kalah henteu melakukan. Rasulullah itu dalam adabnya ketika masuk makam nih, kalau mau masuk makam, ketika ke makam yang ada, maka ucapkanlah salam. Maka ada salam yang tidak dijawab, ya. Pernah Pak Sugeng salam ke kuburan dijawab? Kalau mau dijawab sih kan mah lompatnya apa Gunarsa. Ada salah satu salam yang tidak pernah dijawab. Kalau dijawab itu pasti lari kita. Kayak seperti salamnya setelah sholat dijawab enggak? Enggak, itu adalah memang perintah oleh Rasulullah SAW. Kalimatnya begini, ketika assalamualaikum daraqaumil mu'minin, keselamatan untuk kalian wahai penghuni rumah kaum mukminin. Jadi daro itu penghuni ya, kaum mukminin. Wa inna insyaallah, dan kami insyaallah akan menyusul bikum lahikun. Kami juga nyusul nanti ya. Udah pasti nyusul tuh. Kalau nggak nyusul, nggak mungkin, karena kullun nafsin dha'iqatul maut. Jadi itu pasti kata Allah. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika masuk makam itu, assalamualaikum ya dara qaumul mu'minin. Ya, di sini sebutkan bahwa inna insyaallah, dan sesungguhnya kami pun akan menyusul bikum lahikun. Ya. Nah itu hadirin dalam masalah urusan fikih. Jadi sekali lagi hari ini, paham kenapa ada yang masuk kuburan itu ziarah tidak membaca Al-Quran, cuma doa saja, sudah selesai. Bahkan ziarah kubur itu pernah dilarang oleh baginda Rasulullah SAW dan dibolehkan setelahnya. Nah ini artinya bahwa ini adalah kalau tujuan, kalau melihat hadis, kalau saya bacakan, tujuannya kita ziarah itu adalah untuk supaya kita ingat mati. Di dalam masuk makam teh Pak Gun, Pak Supri, urang teh rek kieu, makanya kalimat doa nage wa inna insyaallah, sesungguhnya kami pun akan nanti nyusul. Gitu ya. Jadi ulah nepi ka kuburan, urang teh nadon minta-minta, itu dilarang, ya, haram hukumnya. Makanya yang pernah ke Mekah, Al-Mukarramah, ke Madinah ya, Al-Munawwarah, pada saat ketika kaum muslimin akan mendekat kepada makamnya baginda kita Rasulullah SAW itu, kalau orang terlalu lama akan ditegur oleh askar, ya. Haram haji, gak boleh. Karena Rasulullah SAW dalam hadisnya itu, dia sangat khawatir kepada hambanya supaya makamnya itu takut dipuja-puja oleh umatnya. Nah untuk sekarang dijaga oleh Raja Salman atau Saudi Arabia, yang pemahamannya bahwa makamnya tidak begitu. Coba kalau dijaga dengan pemahaman yang kedua, mungkin makamnya Rasulullah SAW seperti makamnya para aulia ya di Indonesia. Saya pernah ke Syekh Abdul Muhyi, Syekh Bonang, terus kepada di Kudus. Luar biasa itu perlakuan hamba-hamba Allah terhadap para waliullah.
Tapi yang jelas dilarang kalau kita meminta-minta, memuja-muja kepada mereka. Oke, hadirin yang berbahagia, ini dua hal yang berbeda, jangan sampai berdebat kita. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya yang saya akan bacakan adalah bagaimana ketika perjalanan kita menuju kampung akhirat. Kampung akhirat itu kita akan menuju, tapi semuanya harus pakai setar. Setarnya maut heula. Siapa yang mau duluan nih? Yang mau mudik ya, tetap nanti menunggu, ada rest areanya. Rest areanya itu adalah di mana? Alam barzah. Jadi di alam barzah itu zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang pun masih di rest area. Ya. Nah, kok lama amat ya nunggunya. Tapi kata Rasulullah SAW seperti sesaat semalam. Kemarin sudah diceritakan bagaimana keindahan di alam barzah. Tadi saya bacakan dalam surat ketika saya jadi imam, sebetulnya itu bercerita. Saya sengaja membaca surat itu dan akan menerangkan ini bahwa Allah menyampaikan di dalam surat Al-Ghasyiyah dan surat Al-Fajr yang tadi saya baca. Al-Fajr itu setengahnya, seperempatnya, sebentar ya kalau dibaca panjang. Ketika itu Allah menyampaikan pada saat tadi saya bacakan ada kalimat begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khasiyah. Ada orang itu pada saat dibangkitkan ada wajahnya teera, siun, terhina aja, khasiyah. Anu boga salah sakitunya. Pernah kita kalau punya salah wajahnya tidak benar ya, benar gak? Kalau kita punya salah, kalau kita punya kesalahan, atau kita malu di sebuah tempat di dunia aja, kita itu kadang muka itu tidak berseri-seri, tidak bahagia. Nah Allah ceritakan pada saat nanti dibangkitkan, nanti saya ceritakan bagaimana tiupan ya, malaikat Israfil, bahwa ada 3 tiupan. Pendapat pertama ada 2 tiupan. Nah, 2 hal yang berbeda yang jelas nanti ada tiupan lah. Tugasnya malaikat Israfil itu meniup sangkakala, dan itu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW menjelaskan. Nah, ketika dibangkitkan itu, hadirin begini, kan lagi tidur nih di alam barzah itu. Ada yang tidurnya mimpinya indah, ada yang tidurnya tersiksa. Kalau tidurnya tersiksa, ciri di dunia itu kalau kita erep-erep. What is the meaning erep-erep? Apa itu erep-erep? Kalau kita mimpi itu ya, erep-erep itu jadi lamun orang mimpi di udag jurignya, di udag dipacok orai, hetek ngomongnya hesenya. Itu adalah salah satu ciri azabnya kubur. Kecil sekali itu. Ya kalau yang pernah berarti itu sudah merasakan azab kubur, tapi hanya 1/1000-nya itu, atau mungkin 1/1.000.000-nya. Dan kita juga pada saat erep-erep teh nggak enak ya. Aduh, ngomong tulung teh waktu bisa. Nah, pada saat itu akan dibangkitkan. Nah, pada saat ketika dibangkitkan ada wajahnya itu ketakutan dan merasa gitu ya. Pas udang teh, enak Allah teh. Siun. Mau nggak gitu kita? Sampai nanti ujungnya di dalam surat itu akan masuk kepada neraka. Tapi ada kalimat di dalam ayat 8-nya itu, dalam surat Al-Ghasyiyah itu, wujuhun yawma idzin naimah, ada wajahnya berseri-seri. Pas udang teh. Pan aya mimpi, lamun mimpi indah kan enaknya. Komo mimpina papange yang bidadari ya. Pak Gun, Pak Harto, Pak RT. Lamun ngimpi papange yang bidadari nu geulis. Bunga sih kan namanya. Pas udang nari aduh kok bedanya yang di imahnya. Beda jung di imah. Allah pun sampaikan pada saat ketika mereka dibangkitkan, ada itu wajahnya yang ketakutan karena dia dengan bergelinang kemaksiatan kepada Allah. Ada orang yang nikmat berseri-seri, mau pilihan, wahadainahun najdain. Ada 2 pilihan kata Allah. Mau kamu dibangkitkan dalam keadaan takut, hina, tapi kalau kamu bangkit dalam berseri-seri bahagia karena amal solehnya,
berarti Allah sudah bedakan siapa adalah ahli surga, siapa ahli neraka. Makanya dalam surat Al-Ghasyiyah itu lengkap. Wajahnya ada yang terhina sampai wah ada azabnya itu. Ada juga yang berseri-seri dan Allah kasih yang namanya bonusnya surganya Allah di dalam surga. Ada yang berbahagia? Ayo sadarlah dengan membaca ini bahwa kita itu akan melewati itu. Maukah kita ketika bangkit, ketika malaikat Israfil meniupkan, kan malaikat Israfil itu pertama meniupkan kejutan, ya, tiupan wah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ataupun di dalam ayat yang lain dihancurkan. Tapi ada dua, itu ada yang memang tiupan yang kedua itu adalah tiupan dimatikan semua. Baru tiupan ketiga Allah bangkitkan. Jadi tiupan Israfil itu yang ketiga dibangkitkan. Orang sudah mati semua, nah, seragam ya, disebut kiamat kubro. Lalu ditiup yang ketiga. Ini tiupan itu maksudnya bukan kayak tentara ya di upacara, bukan. Artinya bahwa Allah memerintahkan kepada tugasnya malaikat Israfil untuk melakukan itu. Nanti saya bacakan hadisnya. Nah ini kita pilihannya mau yang mana nih? Kalau kita mau bangkitnya dalam keadaan terhina, lalu ketakutan menghadap Allah karena malu banyak maksiat di dunianya, atau mau pilihan kita itu wajahnya berseri-seri. Nah saya ulangi kembali, lihatlah pada saat ketika kita mimpi buruk dan mimpi indah, gitu aja lah dua itu. Itu dua hal yang menggambarkan nanti kita di Yaumul Ba'ts. Hudang sare anu mimpina buruk di udag juri. Pak nanti dalam hadis kemarin saya sampaikan, di alam barzah itu mimpinya ada orang itu dibawa kepada tempatnya neraka. Nah tadi saya bacakan dalam surat ayat yang kedua, rakaat kedua itu surat Al-Fajr. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insanu anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Nah gitu kan ceritanya. Ketika pada saat di alam barzah diperlihatkanlah neraka jahanam. Itu di mimpi-mimpinya itu orang lagi tidur itu ya mimpinya begitu. Maka ada orang yang mengatakan kepada Allah, yaqulu, ya Allah, hidupkan saya kembali ya Allah, hidupkan saya lagi ke dunia, hidupkan lagi ya Allah. Karena apa? Karena Allah perlihatkan azabun adim, azab yang pedih. Ya hadirin, ayo sadarlah, ini menyadarkan diri saya bahwa kita persiapkan. Makanya kalimat di dalam surat yang lain itu Allah sampaikan, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Apa yang kamu persiapkan untuk bekal nanti itu, karena bekal itu akan memberikan dampak pada diri kita. Akan urusan dunia masa ngeunah di dunianya, tapi pada saat ketika sudah waktunya kita batas waktu di persimpangan ini yang disebut dunia, kita akan melewati perjalanan menuju Allah. Di dunia malam kita ngeunahnya. Siapa yang saya selalu mengatakan, kelamaan di dunia juga tidak enak. Sampai taruskan atas sepuhnya. Waktu zaman Pak Harto dengan zaman Pak Prabowo, enakan zaman Pak Prabowo atau enakan zaman Pak Harto? Pak Budi, ya enakan zaman Pak Harto ya. Segala di imam zaman Pak Harto mah babat, kikil. Pokoknya habak semua ya. Aku rasa zaman Pak Harto. Makanya kalau ditanya enakan zaman mana? Zaman Pak Harto. Kalau pasti nyarios gitu. Sabab lagi muda. Zaman Pak Prabowo ini geus kolot, teu meunang dia, teu meunang giga saya loba makanan itu. Anu enggak boleh ya. Tapi alhamdulillah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, dari ayat ini harus menjadi pelajaran yang besar buat kita semua bahwa ternyata bahwa kita akan melewati perjalanan itu. Siapakah yang akan menemani amal-amal saleh kita? Ayo bismillah. Ibadah sholatnya jangan sampai lupa. Sholatnya harus berdampak ya, membaca Al-Qurannya diprogramkan. Jangan terlena dengan dunia. Hei dunia, dunia itu jangan menunggangi kita. Dunia itu jangan menunggangi kehidupan kita, tapi dunia itu harus kita genggam dengan tangan. Nah,
Dunia kendalikan oleh kita. Jangan kita dikendalikan dunia. Ulah segala laki dikendalikan ku aww-nya Pak Gunarzo. Tak ulah kata haram hukumnya. Makanya perempuan yang suka mengendalikan laki-laki itu haram itu. Seperti dunia dengan kita menggenggam dunia, dan dunia itu kita menunggangi diri kita, yang disebut hubbud dunia. Nah, begitu ya. Ada sebuah Al-Quran menyampaikan kepada kita, Allah menceritakan bahwa dalam surat At-Taghabun ayat 7 bahwa mengatakan bahwa kebangkitan itu akan ada. Jadi kita itu dibangkitkan itu ada. Ini tertera di dalam surat At-Taghabun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Za'ama alladhina kafaru wa la yub'atsu, kan? Qul bala wa rabbi latub'atunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Jadi awal itu orang-orang yang ingkar itu mengatakan bahwa tidak akan dibangkitkan. Padahal kata Allah, demi Allah benar-benar akan dibangkitkan. Jadi hadirin, yang namanya dibangkitkan Al-Quran sudah menyampaikan loh nanti itu. Tadi surat Al-Ghasyiyah. Jadi cerita di dalam Al-Quran itu banyak terkait masalah bagaimana kita akan dibangkitkan ya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang dari Abu Hurairah juga menyampaikan, ini saya harus menyampaikan. Itu dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari ya. Bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa di sini sampaikan jarak antara kedua tiupan. Jadi tiupan pertama tadi Israfil, ke tiupan kedua itu Rasulullah mengatakan adalah 40 baina ma baina nafkhataini arba'un. Jadi antara tiupan pertama kejutan, adanya tiupan Israfil itu membuat dunia ini akan terguncang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dunia itu di dalam surat Al-Zalzal itu Allah sampaikan. Nah kata Rasulullah, tiupan pertama itu kepada tiupan kedua itu jaraknya itu arba'una, yaitu adalah 40. Di sini tuh makanya ada cerita kemarin Ad-Dukhan yang kemarin diprediksi ya, akan 40 hari katanya, ini tiupan pertama. Ini hadis Rasulullah. Arba'una yauman. Terus ditanya oleh Rasulullah itu, apakah yang 40 hari itu Abu Hurairah itu? Beliau menjawab, aku belum bisa memastikan 40 itu apakah 40-nya bulan, 40-nya adalah hari, 40-nya belum dipastikan. Lalu bertanya lagi, atau gimana ya Rasulullah, kata Abu Hurairah itu. Beliau bersabda, kemudian Allah menyampaikan bahwa menurunkan air hujan dari langit, maka mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhan tanaman. Tidak ada satupun dari jasad manusia kecuali telah hancur, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekornya. Dan dari sanalah nanti manusia akan disusun kembali susunan badannya di hari kiamat. Jadi tiupan kejutan dengan tiupan dimatikan itu, ini bukan tiupan al-qiyam ya, akhir itu dibangkitkan. Itu adalah antara 40, dan orang-orang mukmin itu nggak akan bisa merasakan ini. Orang-orang mukmin itu tidak akan pernah merasakan kejutan malaikat Israfil. Yang mereka tahu kejutan itu hanyalah orang-orang kafir. Makanya kalau pingin tidak ikut kiamat ya jadi orang mukmin aja, yang solih. Ya pasti tidak akan ada. Kita ikut ya. Karena nanti Allah sisakan di dunia ini. Mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang ingkar, orang-orang munafik, yang dia akan merasakan tiupan pertama, bagaimana diguncangkannya, digejutkannya bumi yang luar biasa ini. Ya. Baru berikutnya nanti tiupan yang kedua dimatikan. Makanya pernah lihat film, saya pernah lihat film itu karena pingin tahu ya kehebatannya orang membuat film. Kiamat 2012 ya. Nah, 2012. Pokoknya 2012 atau 2000. Nah, itu kan pertama filmnya wah itu. Bagaimana ya orang lari pintar yang bikin film itu. Lalu terakhirnya dibikin kapsul ya, kapsul perahu kayak Nabi Nuh ya. Orang kan gitu dikejutkan.
atmosfer pada bolong, pada keluar, pokoknya terguncang sampai luar biasa. Allah manusia itu tidak apa-apanya. Mau nggak ikut kiamat kita? Nggak usah, kalau kita nggak mau kiamat jadi orang mukmin, ya. Nah, kata Rasulullah SAW itu bahwa nanti itu manusia akan tersusun kembali. Walaupun sekarang nanti saya ceritakan ada mayit yang utuh. Nah, Rasulullah pernah menyampaikan, tapi mayit memang akan hancur jasadnya, ya. Tapi ada juga Allah memberikan gambaran ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah. Orang-orang solih, kayak seperti Allah sampai hadis Rasulullah mengatakan, para nabi itu tidak akan pernah hancur tuh. Para nabi itu jasadnya nggak hancur, ya. Ini kita sampaikan. Para aulia, makanya di makam di Mekah itu, kalau 6 bulan jasadnya itu masih utuh, maka dia dimakamkan di Baqa, tempatnya para mujahid. Ada makam itu yang makam di Mekah itu dekat Madinah, ya. Itu para orang-orang salih, ya. Haji yang udah kesana Pak Budi, ya. Nah, biasanya 6 bulan itu kalau dilihat si mayit itu utuh, maka dia akan dipindahkan. Tapi kalau mayitnya itu hancur, maka akan dibuang. Itu di Saudi kayak gitu. Coba dilihat di YouTube aja, bagaimana perlakuan mayit dan itu setiap saat mayit itu setiap sholat pasti disolatkan. Ya, kalau nanti ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, semua mayit yang di Mekah, Al-Karamah dan Madinah itu dipastikan akan disolatkan setelah sholat 5 waktu. Makanya berbedalah pemahaman di Saudi Arabia atau di Mekah dan di Madinah itu. Nah, terus berikutnya, ini juga surat Allah menyampaikan dalam surat At-Taghabun itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yajma'ukum liyaumil jam, dzalika yaumut taghabun. Ingatlah di mana hari itu Allah akan mengumpulkan kamu. Jadi Allah akan bangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi orang teh mun dina film teh kelihatan soalnya ngumpul dibangkitkan terus karumpul kayak gitu. Nah, ini sebetulnya perlu kita sikapi bahwa kita akan masuk pada perjalanan itu. Jadi banyak sekali, ya. Nah, dalam surat Al-Ghasyiyah tadi sudah saya sampaikan. Nah, mari kita coba, ada beberapa dalil bahwa di mana Allah menyampaikan. Yang pertama, bahwa dalil yang menunjukkan Allah menciptakan langit dan bumi. Ya sudahlah, udah jelas, ya, karena waktunya nih. Yang kedua, dalil yang menunjukkan dihidupkannya bumi setelah mati. Jadi bumi itu pertama diciptakan, ada di dalam Al-Qur'annya. Dan ketika itu Al-Qur'an menceritakan awalnya mati dalam surat Fussilat, ya. Terus berikutnya ada dalil menunjukkan adanya penciptaan manusia. Jadi Allah yang mampu menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya ciptaan Allah, ya. Ini banyak dalam Al-Quran surat Yasin, ya, 79. Dan yang keempat, dalil menunjukkan membangunkan orang yang mengalami mati syukur, mati kecil. Jadi kalau Allah itu gambarkan kenapa doanya bangun tidur, Pak Sarwani yang suka nge-share, ya, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dana amatana wa ilaihin nusyur. Itu teh. Jadi kita juga berdoa, ya Allah, segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan setelah mematikan. Jadi itu pun adalah di sini manusia diciptakan dari mani, tidak perlu di skip aja. Nah, terakhir di sini Allah menciptakan di sini disebutkan bila mana hari kebangkitan tiba. Nah, di sini manusia akan dibangkitkan di alam barzah. Tadi saya sudah ceritakan, ya, diulang. Jadi yang pertama ada peniupan as-sahur. Asur itu hari kebangkitan dimulai adalah peniupan asur. Peniupan asur itu sangkakala yang ditugaskan oleh Allah kepada malaikat Israfil. Yang mengikuti perintahnya ada 3. Ya. Nah, hadisnya mana? Nah, Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat di sini Imam Bukhari, ya, kalimatnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, radhiyallahu anhuma, dia berkata, ya, seseorang Arab datang, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi
pada saat ketika lagi sedang ngumpul ya, ada seorang Badui Arab ya, dia berkata kepada Rasulullah SAW, bertanya, seraya bertanya, apa yang dimaksud as-sahur, as-sur ya. Beliau menjawab, ya di sini sebutkan faqala masuru qala qarnun fakhu fihi. Sur itu kata Rasulullah adalah sangsakala yang ditiup. Jadi nanti itu akan terjadi peniupan yang pertama. Berapa kali tiupan itu tadi saya sampaikan, itu adalah perbedaannya, ada 2 kali, ada 3 kali. Nah kita yang tahu itu waktu ketika SD itu 3 kali. Jadi pertama kejutan, tiupan teh. Yang kedua kematian seluruhnya. Yang ketiga adalah al-qiyam, dibangkitkan. Jadi malaikat Israfil itu meniupkannya itu, dan belum ditiupkan sampai sekarang. Mau ditiupkan sekarang oleh malaikat Israfil? Oh, beres atau urusannya, masih betah di dunianya. Pak Budi masih betahnya, Abdi masih betah. Ini dalam kalimat fikihnya itu ada tiupan al-fazu, tiupan keterkejutan, as-saiq, saiq itu adalah kematian dan kebangkitan, al-qiyam. Gitu ya. Nah, di sini disebutkan Rasulullah SAW dalam surat An-Naml ayat 87, wa yauma yunfahu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa ma syaa Allah wa qul atuba atauhu dakhirin. Mata saya lagi ini. Dan ingatlah ketika sur ditiupkannya sangsakala, maka terkejutlah segala yang ada di langit dan di bumi. Nah, lamun dina gambaran nanti bumi itu lagi dipegang ku siapa aja nah? Dipanggulnya, dikejutkan gitu kayak, oh ya gue ku gempa wena kan tsunami sedang berjalan tuh ya, di beritanya di daerah Rusia ya, Jepang. Mudah bagi Allah mengejutkan ini. Tapi kalau kejutan yang disebut di sini sur, itu adalah kejutan di saat ketika bumi dan langit itu digoncang. Nah, baru nanti yang kedua tiupan as-sa'iq. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nufikha fis-suri fasahiqa man fis samawati wa man fil ard ila man syaa Allah thumma nufikha fihi ikhra fa idahum qiyamun yanzurun. Lalu di tiupan di sini sebutkan ketika fasahiq. Fasahiq itu tiupan yang kedua. Tadi tiupan yang pertama, kejutan. Yang kedua, pada saat ketika ditiupnya yang kedua, maka semua mati. Jadi semua kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya meninggal. Baik di langit ataupun di bumi. Kecuali di sini illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Nah, kemudian kata Allah di dalam ini, nah kalimatnya ini yang ketiga tiupannya, ini Al-Quran saya sampaikan dasarnya. Lalu kemudian ya, wa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Nah, baru yang ketiga tiupan itu mereka dibangkitkan. Ayo, ini sudah jelas ya bahwa jadi ceritanya ini diceritakan nih. Tiupan pertama dikejutkan. Kita mau nyoba dikejutkan, sudah. Sekarang suka keterima ya kejutan-kejutan gempa ya. Walaupun tidak kita termasuk jadi orang yang dikasih bencana ya. Alhamdulillah min dzalik, semoga Allah jauhkan. Tapi di daerah-daerah tertentu Allah kasih kejutan itu menjadi azab Allah. Ya, sekarang adanya dulu zamannya Aceh tsunami, gempa-gempa yang sih. Lalu kejutan yang kedua adalah tiupan yang kedua kematian. Saya kalimatnya nih, Rasulullah mengatakan orang mukmin tidak akan merasakan itu. Nah, baru yang ketiga itu Allah sampaikan di dalam surat apa tadi? Saya sampaikan bahwa Allah akan membangkitkan hamba-hambanya. Ya hadirin, ketika dibangkitkannya tadi diceritakan ada yang bermuka ketakutan, ada yang bermuka bahagia. Kalau bermuka bahagia tuh, saya ulangi, ketika kita mimpi indah, ya. Mimpi indah tuh, saya tahulah laki-laki ya. Kalau laki-laki mimpi indah tuh enak ya, menikmati mimpinya. Tapi kata Pak Gubernur ya, kalimatnya Pak Kang Deddy Mulyadi itu, saya suka ingat pidatonya beliau pada saat saya hadir di Pendopo Kabupaten Bogor. Kalimatnya begini, bahwa
tahta yang paling tinggi di dunia ini adalah seorang guru. Dan kita ingat, guru ini adalah tahta yang paling tinggi. Dan ini betul. Ustadz itu, para kiai, para habaib, dia memang grade-nya kalau dalam kasta di India itu paling tinggi. Di Pajajaran pun paling tinggi, guru itu. Ya makanya kalimatnya ini, mimpinya saja nggak usah diganggu. Guru mah ya, saking hormatnya ke guru, mimpinya itu nggak boleh diganggu. Ayeuna barudaknya adabna ke guru, Allahu Akbar, astagfirullah wa atubu ilaih. Tapi masih ada di pondok pesantren, ketika guru lewat pada ajri ya, pada nunduk ya, masih ada ya. Alhamdulillah masih ada generasi pilihan Allah. Ayeuna barudak mah ka guru. Kadang dikriminalisasi guru. Ini pak hebatnya Pak Gubernur itu luar biasa. Saya senang ya dengan Pak Gubernur hari ini melindungi kepada guru-guru ya, yang mengajar khususnya di sekolah-sekolah ya. Jadi hadirin berbahagia, itulah cerita pada saat dibangkitkan. Nah, jarak antara tiupan pertama ke tiupan kedua, ke tiupan ketiga itu Rasulullah tadi menyampaikan 40. 40-nya apa? Ting 40 hari, ting 40 bulan, tapi intinya rahasia Allah terkait masalah itu. Saya tanya, mau nggak kita mengikuti itu? Janganlah ya. Mendingan kita meninggal pada saat ketika Allah panggil, belum proses yang namanya peniupan sangkakala. Ya. Jadi kalau yang mati duluan itu udah beruntung tuh ya. Karena mereka adalah tidak menikmati yang disebut tiupan malaikat Israfil ya. Kalau kejutan-kejutan sekarang masih ada karena Allah perlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala supaya kita disadarkan dengan musibah itu ya. Hal yang berbahagia, bagian inilah yang perlu kita sikapi bahwa kita akan melewati perjalanan itu. Nanti kalau saya ceritakan ketika dibangkit itu dalam hadis ini ya, itu kita itu telanjang ya, kata Rasulullah SAW. Tapi karena sibuknya pada saat kita sibuk dengan kepentingan pribadi, nanti kita ceritakan bagaimana ketika sudah kumpul di padang mahsyar ya, di pekan depan insya Allah. Bagaimana ketika sudah kumpul, siapa mereka yang bahagia dan siapa mereka yang terhinakan ya. Bahkan diceritakan dalam hadis itu, kalau menjadi seorang pemimpin di padang mahsyar itu akan terlihat. Rasulullah mengatakan, jadi kalau seorang pemimpin yang adil dan pemimpin yang hebat, maka pada saat di padang mahsyar dia akan tampil di depan. Jadi presiden-presiden kita kalau memang Allah nilai adalah menjadi seorang pemimpin yang hebat, para gubernur, para bupati, para camat dan seterusnya, dia pemimpin yang hebat, maka nanti akan di depan ditampilkan pada saat di padang mahsyar. Itu hadisnya ada. Oh, makanya menjadi pemimpin itu enaknya di dunia unggul ya, pengawalan ya. Setelah di akhirat nanti mau digebugin atau mau ditampilkan, nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa disampaikan hadirin berbahagia, yang nantinya ini adalah prosesi kebangkitan akan kita lewati. Siapa mereka yang akan bahagia? Adalah mereka yang beramal saleh. Karena pada saat di alam barzahnya pun Allah sudah berikan kenikmatan alam barzah. Pada saat dibangunkannya pun dia dalam bangun keadaan wujuhu yauma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Pokoknya bahagia yang bangkitnya orang-orang saleh itu. Dia bangunnya enak ya, senyum ya. Lalu nanti akan menghabiskan di padang mahsyar itu dengan cepat. Nanti diceritakan dalam Al-Quran itu bagaimana Allah menyampaikan kitab amal salihnya. Ada cerita dalam Al-Quran ketika fa'amma man utiya kitabahu biyamini, Allah berikan kitabnya dengan sopan. Ada nanti dihisab, baru setelah itu masuk pada peradilan Allah, baru dia dapat orang yang siap di akhirat itu. Fa innal jannata hiya ma'wa, tempatnya di surga, atau fa innal jahima hiya ma'wa, atau tempatnya di neraka jahim. Naudzubillahi min dari naudzubillahi. Semoga Allah lindungi kita dalam melakukan perjalanan. Ayo semangat, cerita sakaratul maut, cerita alam barzah, cerita hari dibangkitkan, itu membuat pelajaran bagi kita supaya kita di dunia betul-betul memperhatikan kehidupan kita. Ayo berikanlah bekal yang banyak amal soleh kita supaya dalam perjalanan kita mendapatkan kebahagiaan. Demikian bisa disampaikan, semoga bermanfaat.
Aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga hari ini ada lontong sayur. Ayo kita berjamaah makan.